Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudaraku, mengaku dosa adalah baik, tetapi berkata tidak pada dosa jauh lebih baik. Bersama saya, Evangelis Agnes Yagian, kita akan mengawali hari ini dengan sapaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, penguasa hidup kami, betapa luar biasanya karunia yang kami terima sampai saat ini. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan. Kami ingin terus berada di dekapan-Mu. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan menolong kami mengerti dan memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari kitab Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, berapa kalikah kita berdoa dalam satu hari? 3 kali? 5 kali? 7 kali? Atau sepanjang aktivitas kita? Atau bahkan mungkin tidak pernah berdoa sama sekali? Hari ini Paulus mengurai 2 golongan manusia. Yang pertama adalah hidup menurut daging, yaitu tabiat dosa. Dan yang kedua, hidup menurut roh, yaitu taat dan tunduk pada kuasa Roh Kudus. Saudaraku, memang acap kali manusia tidak mau kalau disuruh untuk berdoa. Selalu berontak kalau diajak untuk berdoa atau memuji Tuhan. Apalagi lah kalau waktu itu berselang lama. Alih-alih lama, sebentar saja pun sudah membuat kita menjadi bosan. Kehabisan bahan doa lah, merasa capek lah, bahkan tiba-tiba bisa mengantuk menyerang kita. Belum lagi gangguan-gangguan dari orang-orang lain yang membuat kita tidak fokus dalam doa kita. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dikatakan di Matius pasal 28 ayat 41. Tahukah saudara bahwa sebenarnya itu adalah perbuatan iblis yang tidak suka kita berdoa dan dekat kepada Tuhan. Dia cemburu dan mencoba dengan berbagai cara untuk menggagalkan kita berdoa. Sebab itu, iblis itu merasa kecewa kalau kita dekat dengan Tuhan. Itulah yang selama ini tidak kita sadari. Saudaraku, jika selama ini kita sering kali gagal dalam membangun relasi yang baik dengan Tuhan, jangan langsung menyerah. Teruslah mencoba, lakukan terus sampai berdoa itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Membangun relasi yang baik dengan Tuhan membutuhkan ketaatan. Sebab meskipun berulang kali mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan, membaca firman Tuhan, berdoa, kalau hati kita belum tersentuh, maka kita tidak akan pernah mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi bagaimana solusinya? Cara yang paling jitu adalah mintalah pertolongan Roh Kudus untuk memperbaharui hidup kita, agar kita punya hati yang taat kepada Tuhan. Bukan lagi karena keterpaksaan, melainkan karena kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan begitu, Roh Kudus akan menolong kita
untuk membebaskan kita dari ikatan dosa, menguduskan dan memenuhi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, dan memimpin kita kepada kebenaran, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, emas harus mengalami proses pembakaran dan pembentukan yang sangat menyakitkan, dan itu memerlukan kesabaran, ketekunan, ketelitian agar kelak hasilnya baik dan bernilai mahal. Seperti itulah hidup kita yang sedang mengalami proses, dan pastinya proses itu berbeda-beda setiap orang. Namun, seberat apapun proses yang sedang kita alami, kita harus tetap sabar, kita harus tetap tekun, tetap kita meminta pertolongan Tuhan, dan hati kita harus tertuju kepada Tuhan Yesus sampai proses pemurnian itu selesai, dan pada akhirnya kelak kita akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan Allah. Saudaraku, minggu ini adalah minggu peringatan turunnya Roh Kudus. Peringatan turunnya Roh Kudus adalah peristiwa yang sangat besar, yang sangat bersejarah dalam perjalanan iman Kristen. Sebab peristiwa ini bukanlah cerita dongeng, tetapi ini adalah bagian dari karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dan dilanjutkan oleh Roh Kudus secara estafet. Roh Kudus memberi jaminan pemeliharaannya bagi kita, menghibur dan menguatkan kita. Kiranya kita tetap semangat menjadi saksi Kristus dalam hidup kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur firman Tuhan sudah kami sampaikan dan sudah kami dengar. Biarlah Tuhan, kami tidak lagi hidup menurut keinginan daging, tetapi kami mau hidup menurut Roh, dipimpin oleh Roh Kudus perjalanan hidup kami, sehingga kami akan mencapai kemuliaan dan memuji Tuhan. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita sampai kekal. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.